Kereta api adalah pilihan para bonek untuk mendukung Persebaya berlaga di kota lain. Tidak jarang timbul gesekan dengan warga daerah-daerah yang mereka lewati. Termasuk yang dialami oleh Cak Aan, seorang supporter Persebaya yang merasakan teror di atas kereta saat dalam perjalanan mendukung Persebaya dalam away day ke kota lain. Seingat saya pas sampai Semarang itu, arek-arek itu nyuruh saya itu sembunyi di di kolong kursi. Terus sampai Semarang, ayo cepetan, Dolosoro gitu kan. Loh, apa? Gak apa tiba-tiba klotak. Kita di sawah itu kok jopo, dia dilempari dari luar. Oh, itu awal mula ngerasain yang namanya naik kereta dilemparin batu dari kiri kanan sampai stasiun Semarang. Itu yang saya paling ingat sih. Siapa yang tidak kenal Persebaya? Klub sepak bola legendaris yang didirikan pada tahun 1927 di kota Surabaya. Persebaya adalah klub yang syarat prestasi dan terkenal dengan supporter setia mereka yang sering dijuluki Bondo Nekat atau Bonek. Sayangnya, reputasi bonek lebih banyak dipandang dari sisi negatifnya, yang selalu menjadi berita menarik bagi media-media. Padahal, tanpa sadar, media itu sendirilah yang menjadikan bonek mempunyai citra buruk di mata masyarakat. Bonek di mana-mana itu selalu identik dengan hal yang negatif. Ya, sebenarnya dari sisi bonek kitanya itu sudah berlomba-lomba gimana caranya image kita jadi positif gitu loh. Tapi entah kenapa media itu kok seneng banget bikin berita tentang sisi gelap atau sisi negatifnya bonek. Karena ya salah satunya ya biar payu. Media cek laris, cek agak sing moco, nek bonek positif, koyok biasa gitu loh. Bukan suatu hal yang memancing clickbait ya dari wong Inggris ya, clickbait gitu. Bonek itu harus selalu diposisikan selalu negatif. Jadi sebenarnya aku juga bingung, media-media ini, apa sih? Padahal bonek itu pas Meru kemarin, meledos, ada loh divisi di bonek yang ngurusin gitu-gitu yang dikirim untuk membantu bencana alam. Terus pernah dengar mungkin bonek menggalang dana untuk bikin masjid. Gak orang sing ngeliput. Masalahnya nang kuno. Soalnya wartawan media paling seneng beritakan negatif bonek kebiyen. Padahal bonek itu pengen yang namanya istilahnya insaf. Bonek pengen menata dirinya lebih baik. Tetapi buat media nonsen itu, buat media itu kayak gak menjual gitu. Kalau sing didol, bonek iki kudu negatif sing didol. Padahal di balik citra negatif yang melekat, ternyata bonek adalah perintis supporter sepak bola yang mendukung langsung klubnya berlaga di luar kota atau yang dikenal dengan istilah away day.
Bonek bisa dikatakan sebagai kelompok supporter sepak bola pertama yang mengorganisir para supporter untuk mendukung klub bertanding away dalam jumlah besar. Tentu saja, untuk memobilisasi massa secara serentak dengan biaya yang ekonomis, tidak banyak pilihan transportasi yang bisa digunakan selain kereta api. Opo-opo nek seneng numpak sepur kereta api. Ya opo anjane murah terus iso rame-rame. Iku sing penting iku sih. Ekonomis banget wong nek iso rame-rame terus apa jenenge iku nang jero gerbong iso nyanyi-nyanyi. Wis bebas banget nang numpak sepur. Sajane biyen itu dulu awalnya itu dikoordinir dari Pak Dahlan Iskan itu zaman di Jawa Pos bikinnya namanya Tretetet. Itu adalah pertama kali kelompok supporter di Indonesia melakukan UWD. Mereka naik bis, tapi untuk siapa itu? Untuk yang punya duit gitu. Saya nggak ada duit, numpak sepur ya, rame-rame. Nek iso yo di sepurane yo gak bayar apa bayar. Moro-moro sore-sore lagi nongkrong di depan apa namanya itu pasar waktu itu. Tiba-tiba arek-arek nom aja. Ayo An, nanti delok bal-balan. Loh, tak pikir ya delok bal-balan ya wis. Dekat-dekat sini lagi, dekat-dekat sini. Dilalah loh, kok nang pasar turi. Moro-moro naik kereta. Loh, mana kita? Pokoknya nonton Persebaya. Moro-moro wis nang tengah dalan. Nang Jakarta. Gak mau duit ya apa ya gitu kan. Jadi untungnya awal dari paling cilik, jadi ya ditanggung lah sama yang senior itu lah. Istilahnya makan juga masih bisa makan, mobil ngelak yo selalu ada yang nyukupi lah gitu kan. Yo itu kalau ditanya tahun berapa itu entah itu 86 atau 88 kalau saya lupa. Namun sayangnya selama perjalanan melewati berbagai daerah, seringkali muncul gesekan dengan warga sekitar. Biasanya jika ada berita kereta rombongan bonek akan lewat, warga sudah mengantisipasi dan tak jarang juga bertindak anarkis. Intinya yang saya ingat itu selalu berhubungan dengan Semarang. Karena apa? Pas pulang itu seingat saya pas sampai Semarang itu arek-arek itu nyuruh saya itu sembunyi di kolongan di kolong kursi. Terus sampai Semarang, ayo cepetan, delok soro gitu kan. Loh, apa gak lama tiba-tiba klotak. Kita di sawah itu kok jopo dia dilempari dari luar. Kenapa Semarang? Karena era perserikatan itu waktu itu Persebaya adalah tanda kutip wakilnya dari Jawa Timur. Sementara Jawa Tengah itu diwakili PSIS Semarang. Nah, problem lain karena kereta yang kita tumpangi juga ngelewatin Semarang. Nah, saat itu entah kenapa karena gesekan-gesekan itu yang ada kereta kita tuh kayak jadi incaran gitu. Jadi incaran supporter Semarang saat kita lewat sana gitu. Nah, akhirnya ya kalau saya pribadi sebenarnya klasik derby itu sebenarnya lawan Semarang kalau buat saya itu, karena ngerasain sendiri waktu itu panasnya persaingan kita antara Jawa Timur sama Jawa Tengah gitu. Itu saya rasakan sendiri saat kereta kita ngelewatin Semarang. Itu waduh yang namanya kalau nggak salah jam 12 jam 1 ya kalau lewat Semarang malam-malam. Naik kereta ekonomi dari Senen, wah dilempari batu itu kotak-kotak gak karu-karuan gitu kan. PT KAI sendiri bukannya tidak mengantisipasi. Di samping bekerja sama dengan pihak keamanan mengawal kereta, juga tidak menghentikan kereta api di stasiun-stasiun yang rawan. Namun usaha itu terasa tidak optimal, mengingat kerugian yang harus ditanggung oleh PT KAI, seperti rusaknya sarana kereta bahkan lokomotif yang mencapai ratusan juta rupiah. Ya jadi
getir sih kalau diceritain ya, soal apa namanya, naik kereta tiba-tiba kita kan ya, di dalam kereta ya, di dalam gerbong, kondisi defend ya istilahnya, apa namanya, kita nggak bisa ngapa-ngapain lah sebenarnya, nggak ada saat nggak bisa ngelawan lah istilahnya. Di dalam kereta tiba-tiba lemparan batu dari kiri kanan, apa namanya, jendela itu kayak apa ya, berterbangan gitulah ya, kayak lebih disuruh tiarap di bawah meja. Nah mereka tuh yang bener-bener berhadapan dengan batu-batu yang berterbangan itu kenapa ada yang badannya kuat tuh bisa ngangkat kursi kereta itu buat berlindung sebenarnya. Kita itu nggak bisa balas wong di dalam ya, kondisi di dalam. Terus saya ingat saya itu malam, masih nggak bisa lihat apa-apa, yang ada cuma kotak gitu kan. Nah mereka bertahannya ya cuma bisa nutupin jendela itu pakai apa namanya, kursi yang bisa ditarik itu. Kalau ditanya bonek nyerang apa, wong diserang dari kiri kanan gitu, kondisi kereta lagi jalan ya, cuma bisa bertahan lah, nggak bisa balas istilahnya gitu sih. Tapi ya lucunya itu pemberitaan lalu sih, tetap bonek sih kena sih, masih bertahan, tetap aja dianggap sing berbuat onar, intinya kayak gitu ya, resiko udah dibonek kan. Nah itu sih yang jadi pemanas suasana antara Persebaya lawan PSIS Semarang. Ya syukurlah kalau hari ini apa namanya udah mulai damai supporternya. Ya sedih sih, Marukawa pindah ke sana itu paling sedih saya. Aduh, KIC Marukawa kok bisa-bisanya pindah ke Semarang itu, sebagai orang lama, wah nggak rela saya itu. Waktu berjalan, generasi pun berganti. Bonek saat ini telah menampilkan diri sebagai supporter yang atraktif dan kreatif. Kekerasan dan anarkisme sudah jauh ditinggalkan. Namun untuk away day, kereta api selalu menjadi pilihan bertransportasi. Alhamdulillah kalau ngelihat teman-teman bonek sekarang sih kayaknya udah mulai dewasa ya. Jadi mereka akhirnya mengurangi yang berbuat negatif itu. Kereta api pasti tetap dipakai karena ya itu salah satu yang paling murah ya buat bonek itu ya, paling enak itu ya rame-rame naik kereta api sih. Itu saya lakukan juga, misalnya saya WD ke Bandung pas saat final Liga 2, itu saya lakukan naik kereta api meskipun saya sendiri-sendiri. Pas saat di terminal di stasiun malah ketemunya bonek-bonek dari segala penjuru Jabodetabek nih. Kita ngumpul jadi satu, ketemunya malah di gerbong. Wah, isinya semuanya bonek ternyata gitu kan. Mereka tetap nganggap kereta api yang paling apa namanya, yang paling murah, yang paling ekonomis, dan saat ini sih yang paling nyaman ya. Saya nggak pernah, dulu itu nggak ada ceritanya naik kereta api bareng-bareng bonek ada kipas angin atau apa namanya ini, atau AC-nya. Terus sekarang kok AC-an gitu, meskipun saya cuma naik yang biasa aja, ekonomi dari stasiun Senen, tapi kok mantap sih gitu sekarang. Kereta api dan bonek akan selalu punya banyak cerita. Cerita kelam di masa lalu kini telah ditutup dan digantikan dengan lembaran baru. Supporter sepak bola yang simpatik dan layanan kereta api yang semakin manusiawi adalah masa depan. Gesekan dan pengerusakan kereta api kelak akan menjadi cerita lama yang segera terlupakan. Pesannya bonek ya kalau bisa WD ya dijaga lah yang namanya naik kereta api ya, dijaga dengan baik lah, itu demi kepentingan bersama. Istilahnya image yang biar elek ya, itu sampai balik mana gitu.